Salam, sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kebaikan anugerah Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bertumbuh. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari sidang jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi Tuhan, kita katakan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 51 ayat 45 sampai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orang yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu sebab kami telah mendengar tentang aib noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah memperjuangkan umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sampai renungan hari ini pun kita mengambil ayat firman Tuhan dari kitab Yeremia, bagaimana campur tangan Tuhan terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang dihukum oleh Allah melalui kerajaan Babel. Kerajaan Babel dipakai Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menghukum bangsa
Israel atau kerajaan Yehuda. Sidang jemaat Tuhan, di sini kita lihat pembacaan hari ini, kita belajar bagaimana Babel itu sebenarnya kerajaan yang bersikap sombong sekali, karena mereka merasa mereka kerajaan yang sangat kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Tetapi mereka lupa akan tangan Tuhan yang selalu berkuasa untuk melakukan apapun, memutarbalikkan bangsa. Tuhan Allah sanggup memutarbalikkan keadaan pun. Tuhan Allah sanggup. Terkadang pun dalam kehidupan kita merasa diri kita ini merasa hebat, merasa sungguh terkuat di dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam ras kelompok kita. Padahal apa yang kita miliki adalah milik Tuhan dan diberikan Tuhan kepada kita agar kita lewat apa yang kita miliki, nama Tuhan dipermuliakan dan kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, walaupun begitu Babel sewenang-wenang kepada bangsa Yehuda Israel, tapi Allah tetap memperjuangkan umatnya. Allah menyerukan pengumuman kepada penduduk Yerusalem bahwa Allah akan memperjuangkan perkara umatnya dan membalas perbuatan musuh, itu Babel. Itulah bentuk hukuman pembalasan yang akan ditanggung oleh Babel. Kemakmuran, kemegahan dan kejayaan akan berubah menjadi kengerian dan ketandusan di Babel. Tuhan akan menghancurkan tembok Babel yang kokoh untuk mengeluarkan umatnya. Ini adalah janji Tuhan. Ya, Babel yang jahat telah merusak dan membunuh banyak orang di segenap penjuru bumi, dan Tuhan akan membalas hal itu. Sidang jemaat Tuhan, inilah yang Tuhan kasih berikan hukuman kepada Babel. Tuhan berseru kepada orang-orang yang masih hidup dan terlepas dari Babel untuk mengingatnya. Kita tahu bahwa bagian ini dihari dengan malapetaka yang akan menimpa Babel, di mana kejayaan akan tenggelam seperti kitab yang digantung batu dan lemparkan ke sungai Efrat. Babel merupakan negara adikuasa yang penuh kejayaan, kokoh dan menakutkan bagi bangsa-bangsa lain. Kebengisan dan kekuatannya menjadi kegentaran banyak bangsa. Namun, sidang jemaat Tuhan, kejayaan dan kehebatan itu yang dikisahkan dalam bagian ini hanya menjadi kenangan. Bahkan tak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi orang Babel. Itu adalah perkataan daripada Tuhan Allah. Tak ada yang bisa dibanggakan dari kejayaan. Israel pernah jaya, sidang jemaat Tuhan, tetapi kemudian hancur. Babel jaya namun juga runtuh. Jangan bangga dengan kejayaan, sidang jemaat Tuhan, karena kelak ada masa pudar bagi kejayaan itu. Tak ada yang dapat dibanggakan selain hanya cerita akan kejayaan itu. Jangan kita menjadikan kejayaan sebagai tempat bersembunyi paling aman, karena kejayaan hanya menempatkan kita selangkah dari kehancuran. Allah memporak-porandakan kejayaan bangsa-bangsa karena di dalamnya selalu ada kecongkakan atau kesombongan, sidang jemaat Tuhan. Tetapi kalau kejayaan kita dibarengi dengan rasa syukur kita dan kejayaan kita memuliakan Tuhan, itu akan Tuhan berkati kejayaan kita itu. Jadi sidang jemaat Tuhan, apakah kejayaan kita pangkat, kedudukan, uang, aset atau hal-hal yang lain? Firman Tuhan hari ini memberi pesan bagi kita untuk melihat bahwa kejayaan adalah berkat Allah. Inilah yang tidak diketahui oleh Babel, makanya mereka bersikap sombong kepada Tuhan Allah dan kepada umatnya. Tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya, mengembalikan ke tempatnya lagi. Tapi inilah yang kerajaan Babel tidak tahu. Orang-orang Babel tidak tahu bahwa di balik semua ini bukan karena kekuatan Babel saja, tetapi karena tangan Tuhan yang mau menghukum umatnya lewat Babel. Dan lewat itu Tuhan mau bahwa Yerusalem dipulihkan lagi nanti, bangsa Israel kembali lagi kepada Allah, dan juga tahu lewat ini
Kerajaan Babel pun tahu bahwa tangan Tuhan sangat kuat. Ya, sidang jemaat Tuhan. Inilah yang harus kita akui dalam kehidupan kita. Terkadang kita lalai, terkadang kita lupa akan kekuatan Tuhan, terkadang kita lupa akan kebaikan Tuhan, terkadang kita lupa akan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kejayaan, kekayaan yang kita terima dari Tuhan, terkadang kita lupa. Kita terlena dengan itu semua karena kita tahu kesombongan datang menghampiri kita. Akhirnya kita mendongakkan kepala kita merasa kita yang paling hebat. Ini yang masalah. Inilah yang dilakukan oleh kerajaan Babel. Tapi sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar hari ini bahwa renungan ini memberikan pelajaran berharga untuk kita bahwa dalam situasi apapun, kalau kita libatkan Tuhan, pasti Allah akan memperjuangkan kita, akan memperjuangkan umatnya. Baik kita ditindas seberat apapun, tekanan seberat apapun, pasti Tuhan akan memperjuangkan kita. Ingat, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, berdoa. Itu yang penting. Bukan mengandalkan kekuatan kita, kesombongan kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Itu yang penting. Dan kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Tuhan Allah akan memperjuangkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa Allah akan memperjuangkan kami walaupun tekanan, walaupun beban, masalah yang begitu berat yang kami alami. Tapi kami yakin Tuhan akan memperjuangkan kami kalau kami mau mendekat kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang begitu memberikan kami pelajaran yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.